Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Salwaknesia dengan NIM 08011182429013 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Matematika. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas proyek mata kuliah Matematika Keuangan, di mana tugasnya yaitu mencari referensi mengenai jurnal Matematika Keuangan. Jadi di sini saya mengambil judul Mathematical Modeling of Enterprise Financial Risk Assessment Based of Risk, di mana condition model, di mana yang artinya sendiri itu modeling matematis penilaian risiko keuangan perusahaan berdasarkan model konduksi risiko. Nah, dari judul ini teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa judul ini, penelitian ini membahas tentang meningkatnya risiko sistemik dalam sektor keuangan Tiongkok sejak tahun 2012 akibat reformasi keuangan. Nah, di sini telah kita ketahui bahwasannya judul yang saya ambil ini membahas tentang meningkatkan risiko sistematik dalam sektor keuangan Tiongkok sejak tahun 2012 akibat reformasi keuangan. Yang kedua, kita ketahui bahwa model konvensional seperti CFIR hanya menganalisis risiko dalam satu sektor saja. Berarti kita sudah mengetahui bahwa di sini model ini hanya menganalisis risiko dalam satu sektor saja. Yang ketiga, dapat disimpulkan oleh karena itu peneliti mengembangkan model MVMQ CFIR untuk menggambarkan penularan risiko antar sektor seperti perbankan, sekuritas, dan asuransi. Dari pendahuluan ini teman-teman, kita juga mendapatkan tujuan penelitian dari judul yang saya gunakan. Nih, tujuan yang saya dapatkan itu ada 4 tujuan penelitian, yang dimana yang pertama yaitu menganalisis mekanisme penularan risiko antar sektor keuangan, dimana di sini itu kita menganalisis penularan risiko antar sektor keuangan. Nanti kita akan bahas ada berapa sektor keuangan itu. Di sini kita dapat menganalisisnya nanti. Yang kedua itu mengembangkan model konduksi risiko asimetris. Nah, di sini juga kita mengembangkan model konduksi risiko asimetris. Kita mengembangkan modelnya. Yang ketiga yaitu mengukur efek penularan risiko antar sektor secara kuantitatif. Nah, di sini juga kita bertujuan mengukur efek penularan risiko antar sektor secara kuantitatif. Artinya kita mengukur efek ya. Yang keempat yaitu meningkatkan akurasi prediksi risiko menggunakan model gabungan asimetris. Di sini kita sudah mengetahui tujuan dari penelitian dengan judul yang ini, modeling matematis penilaian risiko keuangan perusahaan berdasarkan model konduksi risiko. Setelah kita mengetahui pendahuluannya, kita mengetahui tujuan penelitiannya, kita masuk ke metode penelitian, di mana metode penelitian ini ada 4. Yang pertama, penelitiannya itu menggunakan pendekatan kuantil bersyarat atau bisa kita sebut juga kondisional kuantil, di mana metode ini juga penelitiannya menggunakan pendekatan kuantil bersyarat. Nah, yang kedua yaitu fungsi respon impuls kuantil atau IRV untuk menganalisis penularan risiko antar sektor. Nah, di metode ini kita juga tahu nih kalau fungsi respon impuls kuantil ini juga dapat menganalisis atau untuk menganalisis penularan risiko antar sektor. Jadi kita bisa menganalisis nih penularan risikonya antar sektor. Nah, yang ketiga ini ialah metode estimasi menggunakan least absolute deviation. Nah, di sini juga kita menggunakan metode estimasi menggunakan LAD. Yang keempat, kita uji validasi teman-teman ya, dimana uji validasi ini dilakukan dengan Kupiec test serta dynamic quantile test.
Nih kita kan udah tahu nih metode penelitian kita ada 4, tujuan penelitian juga ada 4. Setelah kita tahu metode penelitian, kita masuk ke model dan rumusnya. Nah, di sini model dasar hubungan antar dua sektor itu ada 2, teman-teman. Yang pertama bank dan sekuritas. Nah, dan untuk rumusnya bisa kita perhatikan pada layar ini, yang dimana rumusnya itu menggunakan Q1T. T-nya itu T kecil, buka kurung T besar sama dengan C1 ditambah A11 kurung mutlak, yang dimana Y1T dikurang 1. T di bagian Y ini yaitu T kecil, teman-teman, ditambah A12 atau A12 mutlak Y2T dikurang 1. Karena tadi kita telah melewati Y1, maka berikutnya ditambah sama dengan Y2, teman-teman. Sama saja, masih dikurang 1. Setelah itu baru ditambah B. B-nya 11 Q1T dikurang 1, buka kurung T-nya besar, ditambah B12 Q2T dikurang 1 sama T besar. Itu di tanda kurung itu dikali, teman-teman. Sama aja sebenarnya, kalau 1 dikali T besar sama aja T besar. Kurung mutlak juga seperti itu. Kalau hasilnya negatif, yang keluar tetap hasilnya positif karena dia mutlak. Untuk yang rumus berikutnya itu ada Q2T. T-nya itu T kecil, buka kurung, sama dengan T besar tutup kurung, sama dengan C2. Karena tadi di atasnya telah C1, di bawahnya kita buat C2 ditambah yang awalnya A11 atau A11 berubah menjadi A21 karena dia posisinya yang kedua. A21 mutlak lagi, Y1T dikurang 1 tetap. Terus ditambah A22 yang awalnya itu A12 atau A12 itu berubah menjadi A22, teman-teman. Mutlak lagi Y2T, T-nya itu T kecil dikurang 1 ditambah B21 yang tadi kan awalnya B11 nih yang atasnya. Pada rumus berikutnya itu berubah jadi B21 Q1T, T-nya juga T kecil dikurang 1, buka kurung T besar, ditambah B22 Q2T, T-nya T kecil dikurang 1 kali T. Gitu. Bedanya hanya bagian 1-2-nya saja. Di Q pertama, di C juga berbeda antara C1 C2. Beda juga di A-nya, A11, A21. Begitupun di B-nya juga, B11 atau B11 dan B21 di bawahnya. Model ini kemudian dikembangkan nih menjadi model asimetris gabungan. Nah, setelah model ini dia dikembangkan lagi nih, teman-teman, menjadi model asimetris gabungan. Nah, terus yang terakhir untuk membedakan dampak guncangan dan positif. Jadi model ini juga untuk membedakan dampak dari guncangan positif dan juga negatifnya. Oke. Setelah kita masuk model dan rumus, jadi di sini kita telah mengetahui rumusnya itu apa dan juga model yang digunakan juga apa. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Ini dia. Hasil dan pembahasan yaitu ialah hasil dari penelitian dan juga pembahasannya. Hasilnya ada 5, teman-teman. Yang pertama yaitu hasil perbankan, hasil sekuritas, hasil asuransi, efek simetri, sama kinerja modelnya. Oke. Dari hasil ini kita bahas lagi satu-satu, teman-teman. Di mana sektor perbankan itu memiliki kemampuan yang paling kuat. Jadi dari sektor-sektor yang saya sebutkan tadi seperti sektor perbankan, sektor sekuritas, asuransi, efek simetri dan juga kinerja model. Sektor ini tuh yang memiliki kemampuan yang paling kuat dalam menularkan resikonya ke sektor sekuritas sama sektor asuransi.
Jadi di sini tuh dia paling kuat menularkan resikonya ke antara sektor sekuritas dan asuransi. Nah, dari penularan inilah resiko ini dia mendapatkan hasil koefisien yang dimana koefisiennya itu A21 dan B21, bedanya di A dan B saja, signifikan secara sistematik, yang dimana berarti perubahan ekstrim ini di sektor perbankan akan meningkat value at risk atau VAR sektor lainnya secara nyatanya. Jadi ini perubahannya itu ekstrim teman-teman di sektor antara perbankan dan juga sektor lainnya secara nyata. Nah, setelah itu ada sektor sekuritas, di mana sektor sekuritas ini lebih banyak menerima risiko. Jadi dari yang sektor yang saya sebutkan 5 tadi, sektor sekuritas ini yang paling banyak menerima risiko dari perbankan dan asuransi. Dari sektor perbankan dan asuransi dia yang paling banyak menerima risiko. Tetapi, nah di sini tetapinya tidak menularkan kembali. Dia tidak menularkan kembali resiko tersebut secara signifikan. Dia tidak menularkan teman-teman, tapi dia yang paling banyak menerima resiko dari perbankan dan asuransi secara signifikan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pasar sekuritas ini berperan sebagai penerima guncangan dalam sistem keuangan. Jadi sektor sekuritas ini yang sudah paling banyak menerima risiko, dia juga berperan sebagai penerima guncangan dalam sistem keuangan. Dia yang paling banyak menerima guncangan dalam sistem keuangan. Nah, berikutnya ada hasil sektor asuransi. Jadi di sektor asuransi ini menunjukkan efek spillover atau satu arah terhadap sekuritas. Nah, dia satu arah sama sektor sekuritas. Nah, dia ini juga namun tidak memiliki pengaruh balik ke sektor bank. Dia tidak memiliki pengaruh balik ke sektor bank. Kalau sekuritas kan dia tidak menularkan kembali risiko tersebut secara signifikan. Nah, kalau asuransi juga sama, tapi dia tidak memiliki pengaruh balik ke sektor bank. Dia tidak memiliki pengaruhnya. Kalau dia balik ke sektor bank, ini tidak ada pengaruh. Artinya, teman-teman, perubahan besar ini dalam nilai aset asuransi dapat berdampak pada pasar modal tetapi tidak langsung ke lembaga perbankan. Nah, dapat kita artikan juga berarti perubahan besar yang terjadi di sektor asuransi ini dalam nilai aset asuransi dapat berdampak pada pasar modal tetapi tidak langsung ke lembaga perbankan. Jadi masih ada tahap-tahap berikutnya. Dia tidak langsung ke sektor dia tidak langsung ke lembaga perbankannya. Nah, lanjut efek simetris. Efek simetris ini ialah analisisnya menunjukkan bahwa guncangan negatif itu atau berita buruk memiliki efek penularan risiko yang lebih kuat. Nah, jadi teman-teman, guncangan negatif atau berita buruknya itu dia ada efeknya penularan risiko yang lebih kuat dibandingkan guncangan positif. Jadi di sini tuh berita buruk atau negatif ini lebih kuat dibandingkan dengan guncangan positifnya. Nah, yang mana dari efek ini memperlihatkan bahwa ketika pasar mengalami tekanan, kalau pasar yang mengalami tekanan, risiko antar sektornya meningkat lebih cepat. Jadi kalau pasar yang mengalami tekanan, risiko antar sektornya itu meningkat lebih cepat. Yang mana itu menyebabkan potensi instabilitas sistemik. Jadi itulah pengaruhnya kalau misalnya pasar yang mengalami tekanan, setelah mengalami tekanan, risiko juga antar sektor meningkatnya lebih cepat, teman-teman. Yang mana itu tuh juga menyebabkan potensi yang tadi instabilitas sistemik. Nah, yang terakhir yaitu kinerja model, di mana kinerja model ini melalui uji Kupik dan dinamik kuantil test, di mana model asimetris gabungan menunjukkan akurasi prediksi tertinggi dibandingkan model-model sebelumnya. Jadi di sini dia memperlihatkan kalau model asimetris ini tuh gabungan yang mana menunjukkan hasil prediksinya itu lebih tinggi dibandingkan model-model yang sebelumnya. Nah, di mana model ini tuh, kinerja model itu berhasil menggambarkan dinamika risiko keuangan dengan lebih realistis karena memperhitungkan arah dan besaran guncangan pasar. Jadi di kinerja model ini sangat penting karena dia ini dapat
dia berhasil menggambarkan dinamika risiko keuangan. Jadi kita lebih tahu nih besaran guncangan pasarnya bagaimana dan juga gimana mengatasinya. Jadi kayak sudah tahu bahwa dia ini bisa lebih realistis karena dia dapat memperhitungkan arah dan juga besaran guncangan pasar yang terjadi. Nah, dari yang saya jelaskan, saya mendapatkan kesimpulan nih teman-teman, bahwa model MQ ini atau CAVR asimetris gabungan terbukti kalau dia mampu meningkatkan akurasi prediksi resiko antar sektor keuangan. Jadi model ini tuh mampu dia meningkatkan akurasi prediksi resiko antar sektor keuangan. Nah juga model ini juga memberikan dasar teoritis dan praktis dalam pencegahan risiko sistematik. Nah di sini tuh dia memberikan dasar teoritis dan juga praktis untuk pencegahan si risiko sistemik ini. Dan terakhir, dia dapat digunakan untuk membangun sistem peringatan dini. Jadi sudah ada sistem untuk peringatan dini terhadap risiko keuangan. Nah mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Inilah judul saya dan pembahasannya ada tujuan, pendahuluannya juga sudah ada, metodenya juga ada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.